Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya anak-anak. Ini materi yang terakhir untuk pengenalan lingkungan sekolah siswi baru SMK NU Banat Kudus. Biar tambah semangat kita ini jargon SMK dulu ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Ya. Untuk materi pengenalan lingkungan sekolah yang terakhir adalah tentang pengenalan lingkungan sekolah sendiri beserta sarana dan prasarana yang akan disampaikan oleh Ibu Luluk Homaidah SPD selaku Wakasarpras di SMK NU Banat Kudus. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu tentang biodata beliau. Nama Luluk Homaidah SPD, tempat tanggal lahir Kudus 22 Februari, alamat Gedung Dowo RT 4 RW 6 nomor 156 Kaliwungu Kudus, jenjang pendidikan RA Ma'rifatul Ulum, MINU Ma'rifatul Ulum 2, MTS Ma'rifatul Ulum, MANU Banat Kudus, dan FKIP Universitas Muria Kudus. Status jabatan di SMK NU Banat Kudus yang pertama konselor atau guru BK, yang kedua Wakasarana Prasarana, dan yang ketiga adalah Ketua Bursa Kerja Khusus di SMK NU Banat Kudus. Pengalaman organisasi, yang pertama Sekretaris Musyawarah Guru BK Kabupaten Kudus, yang kedua Bendahara Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus Kabupaten Kudus, yang ketiga Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Kaliwungu. Kemudian untuk moto adalah Be Yourself. Pesan-pesan, yang pertama manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Bapak Ibu Guru adalah orang tuamu di SMK NU Banat, jadi hormati, hargai dan ikuti arahannya. Yang ketiga, selamat belajar dan berkarya di SMK NU Banat Kudus. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Demikian biodata dari Ibu Lulu. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Ibu Lulu Homaidah SPD, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya anak-anakku semua. Tadi sudah diperkenalkan sama Bu Wilda, status saya di sini satu sebagai guru BK. Jadi nanti kalian kelas 10, pembimbingnya adalah saya. Yang kedua tadi Wakasarpras. Jadi tentang sarana dan prasarana di sekolah ini nanti kalau ada apa-apa lewat saya. Yang ketiga, saya di sini sebagai Ketua Bursa Kerja Khusus. Kalian sudah tahu apa itu Bursa Kerja Khusus? Beda di SMA dan SMK adalah kalau di SMK adanya ada Bursa Kerja Khusus, kalau di SMA tidak ada. Kalau Bursa Kerja Khusus itu adalah yang menangani tentang penyaluran tamatan alumni. Jadi nanti lulus akan disalurkan oleh Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK. Nanti entah mau kemana sesuai dengan passion kalian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sarana yang ada di sekolah ini. Kita nanti kalau masuk kelas, masuk ruang-ruang kita memakai kode. Jadi nanti dalam jadwal pelajaran itu ada kode ruangan ya. Setiap ruangan dikasih kode. Ini saya jelaskan per kode ruang. Dari depan kita masuk ke gerbang itu sebelah kanan itu butik ya, tertera jelas dari depan itu butik Zelmira. Sebelah kiri itu pos satpam. Kodenya kalau butik itu ruang 21. Kalau pos satpam itu ruang 20. Kenapa ini kode ruangnya kok paling rendah? Kita memberikan kode ruangan itu berdasarkan
bangunannya yang berdirinya lebih dulu. Kita mulai dari ruang 1. Ruang 1 setelah butik, belakang butik itu ruang 1, ruang kepala, ruang tata usaha, dan ruang wakil kepala. Jadi nanti kalian kalau ada urusan tentang tata usaha, surat menyurat atau bendahara, keuangan nanti ke ruang 1. Selanjutnya sebelahnya ruang 2. Sebelah utaranya ruang 1 itu ruang 2. Ruang 2 itu ruang BK, ruang BKK, dan UKS. Kita lanjut ke atasnya ruang 1. Atasnya ruang 1 itu lantai 2 adalah ruang 3. Dan sebelahnya ruang 4. Ruang 3 dan ruang 4 itu ruang laborat komputer. Jadi nanti kalau kalian pembelajaran terkait dengan komputer itu nanti berada di ruang komputer. Entah itu nanti pembelajaran desain atau pembelajaran pola digital nanti berada di ruang komputer. Untuk selanjutnya kita kembali ke bawah. Ke bawah sebelah ruang UKS tadi berderet ke utara. Ruang 5, ruang 6, ruang 7, dan ruang 8 itu adalah laborat busana. Jadi 4 ruang berderet laborat busana. Jadi nanti kalian kalau praktek pembelajaran produktif berada di ruang laborat busana. Selanjutnya sebelah utaranya laborat busana itu ada ruang perpustakaan dan ruang musola, berarti ruang 9 dan ruang 10. Yang gedung yang menghadap ke selatan itu ruang 9 dan ruang 10. Depan musola itu sebelah selatannya musola itu ruang studio busana. Jadi studio busana itu berhadapan dengan laborat busana. Menghadap ke timur. Tadi kalau laborat busana menghadap ke barat, yang studio menghadap ke timur, hadap-hadapan ya. Jadi nanti kalian kalau praktek bisa jadi satu di situ di laborat busana dan di studio busana. Setelah studio busana kita lanjut naik ke lantai 2 lewat sebelahnya musola itu ada tangga. Tangga naik nanti sebelum ke ruang kelas sebelahnya itu ada ruangan kecil nanti ruang pramuka. Jadi nanti kalau kegiatan ekstrakurikuler memakai pramuka, memakai ruangan pramuka di sebelahnya ruang kelas. Setelah tangga itu ke timur itu ada 2 ruang kelas, ruang 13 dan ruang 14. Kita lanjut. Selatannya ruang 13 dan 14 adalah ruang 15, 16, dan 17, semuanya ruang kelas. Jadi yang lantai 2 dari sebelah utara ke selatan itu semuanya ruang kelas. Jadi nanti kalian kalau pakai kelas itu bisa berpindah-pindah, kalian nanti belajarnya bisa moving class. Kadang hari ini kita belajar di studio, kadang kita hari ini belajar di lab busana, satu hari belajar di lab komputer, satu hari kita belajar di ruang kelas. Kita lanjut setelah ruang 17, dari ruang 17 yang berada di atas studio busana itu ada selasar ya, lorong kecil nanti ke barat itu ada ruang 18. Depannya kamar mandi, jadi setiap lantai itu ada 2 kamar mandi, baik lantai 1 maupun lantai 2 ada 2 kamar mandi. Ruang 18 ini kita gunakan untuk kamar atau hujrah pondok pesantren Mambaul Hikmah, karena kita tahun ini menyediakan fasilitas pondok pesantren, jadi ada beberapa anak yang mondok di sini. Nanti hujrahnya di ruang 18.
atasnya di ruang 18, itu ruang 19 kita pakai untuk pembelajaran atau ruang kelas. Setelah gedung yang di barat kita kembali ke itu ya tadi ruang 20 dan ruang 21 itu tadi pos satpam dan butik Zelmira. Nah, setelah butik ruang 21 kita lihat ke utara. Begitu kita masuk gerbang kita lihat ke utara itu sudah terlihat ada ruang fashion dan ruang rias. Jadi satu itu nanti ke utara ruang fashion yang ada catwalknya, terus belakangnya itu ada ruang rias. Setelah ruang 22 tadi kita kembali ke depan, di atas pos satpam itu ada ruang 23 yang dipakai untuk ruang guru. Jadi nanti kalian kalau mau ketemu guru naik ke tangga lewat sebelahnya ruang kepala tadi, naik nanti sebelah lab komputer ada ruang guru. Dari ruang guru kita pindah ke ruang 24. Ruang 24 itu sebelah lab komputer 2. Tadi kan lab komputer 2 berada di atas ruang UKS ya, berarti atasnya ruang UKS itu nanti ke utara itu ada ruang praktek siswa atau laborat. Jadi laboratnya ada yang di atas. Setelah laborat nanti ada 2 ruang kelas ke utara, ruang 25 dan ruang 26. Setelah ruang kelas kita ke utara lagi ada ruang OSIS. Berarti kalau kita lihat ini, yang di atas semua adalah ruang kelas kecuali lab busana dan lab komputer. Dan yang berada di bawah berarti lab busana, studi busana dan perpustakaan. Intinya ruang kelas berada di atas semua. Setelah kita dari ruang OSIS kita kembali ke setelah ruang 17 berarti dari depan pintu gerbang kita masuk sebelah kiri itu ada tempat parkir sepeda motor guru. Atasnya itu sebagai ruang musola atau aula pondok pesantren. Sebelahnya lagi ada ruang pengasuh. Jadi dalam satu ruangan dalam bangunan itu ada 2 ruangan, ruang 28 dan ruang 29 sebagai ruang musola dan ruang pengasuh pondok pesantren. Demikian tadi tentang kode-kode ruang yang ada. Untuk kelengkapan sarana yang lain akan saya jelaskan. Kamar mandi, 1 kamar mandi. Kamar mandi ada 10 buah. Jadi setiap lantai itu ada sebelahnya ada 2 kamar mandi. Setiap sudut ruangan ada 2 kamar mandi. Baik lantai 1 maupun lantai 2. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang kamar mandi itu harus menggunakannya memakai etika, tidak boleh sembarangan. Nanti di situ akan tercantum etika menggunakan kamar mandi. Kenapa harus menggunakan etika? Karena kita menggunakannya bersama dengan orang banyak, tidak milik pribadi atau menggunakan diri sendiri. Seperti ketika kita habis memakai kamar mandi, harap dicuci, disiram bersih semua, jangan asal ditinggal. Terus yang selanjutnya, ketika saat kita menstruasi, ini utamanya anak perempuan ya, menstruasi, kalau sudah menstruasi itu memakai pembalut. Nah, ketika memakai pembalut itu kalau sudah kotor, jangan asal dibuang di kamar mandi, dibungkus plastik hitam nanti dibuang di tempat sampah. Apalagi nanti ditaruh di kloset, tidak boleh itu nanti klosetnya penuh jadi tersumbat. Nanti di dalam
kamar mandi ada etika yang harus dipatuhi. Di setiap dekat kamar mandi itu ada tempat wudhu, jadi nanti kalau mau sholat bisa wudhu di sekitar kamar mandi maupun nanti di samping musola. Jadi nanti kita pembelajaran itu ada jam sholat berjamaah. Sekitar jam 12.15 istirahat kedua itu ada sholat berjamaah sampai jam 12.45. Selanjutnya tentang etika membuang sampah ya, tadi sudah saat pembukaan tadi sudah disinggung dari Ibu Kepala Sekolah tentang membuang sampah. Kami menyediakan dua tempat sampah, satu warna kuning untuk sampah anorganik atau sampah kering. Sampah kering itu apa saja? Kertas, botol, plastik, kaleng, kaca, kabel, dan lain-lain. Dan yang kedua, tempat sampah warna hijau. Itu untuk sampah organik atau sampah basah. Sampah basah itu apa saja? Daun, nasi, kulit buah, sayuran, ampas teh, atau kopi. Jadi nanti kalian membuang sampah sesuai dengan tempat sampah yang tersedia. Kalau organik ya ditaruh di tempat sampah organik, kalau anorganik ditaruh tempat sampah anorganik. Dalam setiap kelas nanti akan disediakan sapu, kemoceng, lapel, dan alat-alat kebersihan lain. Jadi setiap kelas punya tersendiri. Dan nanti di samping ruangan kelas itu di luar disediakan rak sepatu. Jadi nanti kalian pembelajaran sepatu dilepas, sepatu ditaruh di rak sepatu, di tempat sepatu, jangan asal ditaruh di bawah. Jadi itu sudah disediakan itu tempat sepatu itu sudah disediakan sejumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Jangan sampai nanti sepatu dilepas lalu kita keluar kemana itu tidak pakai sepatu, tahu-tahu balik sepatunya hilang. Jadi sepatu itu sebelum masuk kelas ditaruh di tempat sepatu, kalau mau keluar sepatunya dipakai, diambil. Dalam setiap kelas pembelajaran akan dilengkapi dengan proyektor untuk pembelajaran berbasis IT. Jadi semua kelas sudah difasilitasi dengan proyektor. Lab komputer difasilitasi dengan jaringan internet. Jadi nanti kalian pembelajaran komputer sudah ada internet. Untuk studio busana nanti sudah lengkap dengan sarana pembelajaran tata busana dan juga dilengkapi dengan komputer untuk pembelajaran terkait dengan komputer seperti pola digital dan desain digital. Dalam ruang fashion ya tadi ruang berapa? Ruang 22 itu ada ruang fashion dan ruang rias itu dilengkapi dengan catwalk. Jadi nanti kalian kalau ada ekstra pembelajaran ekstrakurikuler itu ada ekstra fashion. Jadi nanti diajari fashion, diajari cara berjalan sebagai model ya, sebagai model nanti diajari di catwalk itu sebelum kita belajar ke sebagai model di catwalk kita dandan dulu ya, nanti di belakang catwalk itu ada ruang rias. Jadi nanti kita sebelumnya dandan di situ rias dulu, nanti persiapan sebelum masuk ke catwalk. Selain ruang belajar, SMK juga tadi dilengkapi dengan pondok pesantren Mambaul Hikmah ya. Jadi kita punya pondok pesantren. Ini tahun perdana. Jadi kalian merupakan angkatan perdana santri pondok pesantren Mambaul Hikmah. Nah, kita secara umum itu nanti ada kantin, ada koperasi, ada ABM, Alfa Barokahmat yang merupakan milik BP3MU Banat. Jadi BP3MU Banat itu punya jenjang pendidikan, punya pondok pesantren, juga punya koperasi.
Kantin berada di sebelah kanan dan kiri gedung, jadi nanti kalian kalau mau jajan kantinnya ada di sebelah kanan dan kiri, tinggal nanti ke sana. Untuk parkir anak-anak yang membawa sepeda motor ya, ini yang tidak mondok otomatis kan ada yang membawa sepeda motor lah. Untuk parkir nanti di sebelah timurnya gedung SMK, milik tetangga SMK, tapi itu sudah mepet dengan SMK. Jadi nanti kalian kalau bawa sepeda motor parkirnya di situ. Nanti lewat dari depan SMK ke timur ada gang masuk ke utara, nanti sebelah kiri ada gang masuk untuk tempat parkir anak-anak SMK. Jadi nanti kalian kalau bawa sepeda motor parkirnya di situ. Setelah parkir motor nanti kembali ke sekolah jalan kaki lewat depan. Perlu diingat untuk tempat parkir ini, kalian kalau sudah parkir motor di situ, usahakan jangan keluar masuk. Keluar masuk gimana maksudnya? Keluar masuk ya sudah parkir di situ, keluar nanti mau keluar misalnya beli alat, ke situ lagi ambil motor lagi. Bawa keluar, nanti titip lagi, jangan seperti itu. Usahakan tetap motor sehari di situ, jangan keluar masuk. Untuk alat-alat pembelajaran insya Allah akan disediakan di butik, jadi tidak perlu keluar masuk atau pokoknya mau kemana usahakan jangan keluar masuk di tempat parkir tersebut. 1 kali saja parkirnya saat datang terus langsung pulang. Ini menyinggung sedikit, ini tentang Sarpras sudah selesai, saya menyinggung sedikit tentang bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus tadi saat sebelum saya ya tadi Bu Ida dari Wakahumas sudah sedikit menyinggung tentang alur alumni, alur tamatan nanti bisa kemana ya. Selama ini bursa kerja khusus sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa butik untuk menyalurkan kalian. Setelah lulus nanti jika kalian mau bekerja nanti bisa disalurkan lewat bursa kerja khusus. Nah, beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama adalah kalau di daerah Semarang, di Kabupaten Semarang itu ada PT Ungaran Sari Garmen, ada PT Libra Permana. Kalau di daerah Demak itu ada PT Delta Sandang. Itu kalau itu bukan garmen, itu membuat kain. Jadi dari kapas, dari benang menjadi kain. Kapas buat benang terus menjadi kain. Untuk garmen yang di daerah Jepara, kenapa kita ngambilnya yang terdekat? Karena Kudus itu kan di tengah-tengah ya, di Apit Jepara, ada Demak, ada Semarang itu. Kalau di daerah Jepara kita kerjasamanya ada beberapa garmen, di antaranya adalah PT Bomin, PT Kanindo. Kalau PT Kanindo itu adalah membuat tas. Tas kan termasuk aksesoris ya, bisa juga termasuk aksesoris busana, jadi bisa masuk di tata busana. Terus ada PT Starkam, ada PT Sambon, ada PT Jiale, ada PT yang lagi itu biasanya itu anak-anak kalau sudah lulus sukanya itu yang buat sepatu itu ada PT HWI, ada PT PWI itu sama-sama membuat sepatu Adidas. Kalau sekalian sudah banyak yang bekerja di garmen-garmen tersebut. Jadi nanti harapan sekolah, harapan kami semua guru, semua guru, semua orang tua itu kalian kalau sudah lulus bisa mandiri ya, bisa mandiri. Dalam arti itu nanti kalian bisa bekerja berwirausaha sendiri
Atau kalau mungkin belum punya modal, kita bisa kerja di garment. Nanti kita batasi lah, kalau kerja garment jangan lama-lama, 1 tahun 2 tahun mengumpulkan modal. Setelah punya modal kita resign. Kalau sudah resign nanti buat usaha. Sudah banyak Kak kelas kalian seperti itu, 2 tahun resign, dia buka usaha, membuat produk sendiri, dipasarkan sendiri. Demikianlah yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya, walaupun nanti pembelajarannya lewat daring. Jadi nanti kalau kelas 10 otomatis ketemu saya karena kalian pembimbingnya adalah saya. Nanti kita pembelajarannya lewat daring. Tetap semangat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMK NU Bernat Kudus tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih sudah menyimak mulai dari pembukaan, kemudian ada materi sistem kurikulum, program keahlian, tata tertib dan ekstrakurikuler, institusi pasangan, pengenalan lingkungan sekolah beserta sarana dan prasarana, serta bursa kerja khusus. Terima kasih pula untuk ibu-ibu guru yang telah memberikan materi kepada anak-anak dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. Setelah mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah siswi baru SMK NU Bernat Kudus tahun pelajaran 2020-2021, dengan demikian kalian dinyatakan secara resmi menjadi siswi SMK NU Bernat Kudus kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali peserta didik yang sudah setia mendampingi putri-putrinya untuk mengikuti rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMK NU Bernat Kudus tahun pelajaran 2020-2021. Mohon dukungannya, mohon supportnya untuk anak-anak supaya belajar di sini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Setelah kalian resmi menjadi siswi kelas 10 SMK NU Bernat Kudus, selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran secara jarak jauh atau KBM daring akan kami informasikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK
SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia.